Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 20650003. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang rekayasa perangkat lunak software engineer. Baik, langsung saja. Sejarah software engineer. Istilah software engineer digunakan pertama kali pada akhir tahun 1990-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Dan pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Untuk pengertian dasar sendiri di sini terbagi beberapa bagian. Yang pertama, istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagai orang yang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi menurut O'Brien 1999. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Penyataan, semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak software merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap suatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, ataupun sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonstruksi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi pada tahun 1940-an, komputer pertama membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Pada tahun 1950-an, generasi awal komputer dan bahasa mikro. 1960-an, pengembangan perangkat lunak, Pearson Joseph software engineer mulai digunakan. Pada tahun 1970-an, perangkat pengembangan komputer lunak, perangkat mini komputer komersial. Tahun 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial peningkatan ke permintaan perangkat lunak. 1990-an, programan berorientasi objek atau OP, Agile Process dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Tahun 2000-an, yaitu Platform Interpreter
modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain, atau outsourcing. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering. Terdapat dua bagian, yaitu perangkat rekayasa perangkat lunak telah dikembangkan sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangan adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi dapat digunakan oleh pemakai. Berikut adalah ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering. Dapat dilihat pada gambar. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. 1. Ketidakmampuan organisasi memberi suatu usaha dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Perubahan nisbah rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cukupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat berkaitan dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Hubungan keterampilan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang ini gambarnya, di mana ada manajemen matematika, ergonomika, rekayasa perangkat lunak, manajemen kualitas, manajemen proyek, rekayasa sistem. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen rasio dan kendala, dan keadalan, perbaikan kualitas, dan metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dan komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Software merupakan sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Berikut adalah perbedaan hardware dan software. Untuk hardware itu yaitu manufactured, wears out, bull using component, reality simple. Sedangkan untuk software yaitu developed, engineered, deteriorates, custom built, dan kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum. 1. Perangkat lunak sistem sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Perangkat lunak real time. Program-program monitor, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Perangkat lunak bisnis. Memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan menggunakan algoritma nomor crunching. Embedded software, produk yang ada dalam read-only memory yang dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal, sesi kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, manajemen database.
Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecah masalah kompleks yang tidak sesuai dengan perhitungan atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software. Untuk tipe-tipenya terbagi beberapa bagian, yaitu sistem software, application software, engineer, and scientific software. Yaitu untuk sistem software itu adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program-program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, prosesor, telekomunikasi. Sedangkan untuk application software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu. Sedangkan engineering and scientific software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasi yang berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomatis sampai dinamika orbit ruang angkasa. Tipe-tipe software ada embedded software, production software, web application atau web app WPS, dan artificial intelligence software. Nah, sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.